Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ranti Anggraini, guru SMP Negeri 9 Pekanbaru, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pekanbaru. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada hakikatnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seseorang yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, layanan bimbingan konseling yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi layanan saja dan menganggap bahwa layanan konseling hanya sebatas pemberian nasihat. Keberhasilan layanan konseling diukur dari kepatuhan murid terhadap nasihat-nasihat yang diberikan. Sikap mematuhi nasihat jauh lebih penting daripada mengetahui perasaan dan alasan murid melakukan suatu pelanggaran atau permasalahan lainnya. Selain itu, seringkali saya menganggap murid hanya sebagai objek layanan BK saja, sehingga layanan terpusat pada guru atau teacher center learning. Sehingga saya sering merasa lelah sendiri karena belum menggunakan metode layanan BK yang bervariatif dan menggunakan student center learning. Sebelumnya, saya kurang memperhatikan apakah murid saya benar-benar sudah paham atau belum. Biasanya, saya hanya melihat keberhasilan murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat murid sudah mampu mematuhi aturan sekolah, melaksanakan penugasan atau asesmen yang diberikan guru mata pelajaran, dan sudah mendapatkan nilai di atas KKM yang telah ditentukan guru mata pelajaran. Saya menganggap bahwa murid sudah berhasil dalam proses konseling saya. Namun setelah mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya terapkan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran atau layanan BK secara holistik atau menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, melainkan juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek layanan BK, melainkan subjek layanan BK. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran atau layanan BK yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran atau dalam layanan BK. Guru pun harus ikhlas dan penuh kesabaran. Dengan ketulusan hati diharapkan terciptanya pembelajaran atau layanan BK yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai guru, saya harus menghargai ragam karakteristik tersebut, memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai kodratnya. Hal-hal yang dapat saya segera terapkan di kelas saya antara lain:
Merancang pembelajaran atau layanan BK yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid dengan metode student centered learning. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran atau layanan BK abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan panduan implementasi bimbingan dan konseling pada kurikulum Merdeka. Layanan BK tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Konseling tidak dengan menceramahi, tetapi mendengarkan dengan empati, dan menuntun anak untuk memahami masalah yang terjadi, serta membantunya menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Karena tugas guru BK adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Usaha menjadi teladan bagi murid baik perkataan maupun perbuatan. Untuk selanjutnya, sebagai guru BK, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan murid dan serta orang tua. Semoga video kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini membawa kebermanfaatan bagi banyak orang, khususnya rekan guru hebat pejuang pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.